Terlihat seorang Hakushi yang bernama Goto, menemukan Tanjiro bersama kawan-kawan yang terluka parah, akibat pertarungannya melawan iblis bulan atas yaitu Gyutaro. Tuan Kagaya pun merasakan perubahan pertama kalinya setelah 100 tahun tidak ada perubahan, penyakit riaknya terus menyebar dan dia meyakini ini merupakan pertanda bahwa mereka dan generasinya akan mengalahkan Raja Iblis yaitu Kibutsuji Muzan. Di lain tempat Akaza berada di dimensi kota tanpa batas, dan ia baru menyadari bahwa ada iblis bulan atas yang telah terbunuh. Akaza pun sangat marah. Akaza langsung pergi ke tempat berkumpulnya iblis bulan atas dengan tuannya yaitu Kibutsuji Muzan. Akaza segera dipindahkan ke tempat berkumpulnya oleh wanita yang mengendalikan kota tanpa batas itu. Akaza bertemu dengan Gyoko iblis bulan atas kelima. Gyoko sangat khawatir kalau Akaza telah terbunuh. Di lain tempat iblis bulan atas keempat bernama Hatengu menggigil ketakutan, karena sudah 113 tahun lebih tidak dipanggil. Kemudian Akaza bertanya kepada wanita yang ia panggil wanita Biwa. Akaza menanyakan keberadaan Kibutsuji Muzan dan iblis bulan atas pertama. Tiba-tiba semua lampu mati, dengan auranya datang iblis bulan atas kedua yang bernama Douma. Douma menyapa Akaza dan Gyoko dengan sangat ramah, tetapi Akaza langsung memukuli Douma, tetapi dengan cepat Douma memulihkan diri dan memuji pukulannya semakin kuat. Wanita itu pun memberitahukan bahwa iblis bulan atas pertama yang bernama Kokushibo telah di sana sejak tadi. Bersamaan dengan itu Tuan Kibutsuji Muzan hadir dengan berbagai jenis ramuannya. Kibutsuji Muzan sudah menduga kalau Gyutaro akan kalah karena Daki hanya akan menjadi penghambat dirinya dalam bertarung. Keluarga Ubuya Shiki dan Higanbana Biru yang setelah 100 tahun lebih belum ketemu, dan ia pun sangat marah dan menghancurkan ramuannya. Gyoko mengajukan informasi yang ia miliki tetapi kepalanya langsung dipenggal oleh Kibutsuji Muzan karena ia sangat benci dengan informasi yang belum pasti. Setelah itu Kibutsuji Muzan menyuruh iblis bulan atas berusaha mati-matian, dan menyuruh Gyoko menyelidiki informasinya bersama dengan Hatengu. Douma yang ingin tahu informasi itu, ia langsung pergi ke Gyoko. Tetapi kepala Douma dipukul oleh Akaza. Dengan sekejap tangan Akaza juga terpotong oleh Kokushibo, dan menasehati Akaza agar bersikap lebih sopan dan jangan melewatkan batasnya. Dan Akaza mengatakan bahwa ia pasti akan membunuh Kokushibo. Akaza. Hagemu koto da. Setelah itu terlihat pemburu iblis yang bernama Yorichi Sugikuni yang sedang berada di rumahnya seseorang yang mirip dengan Tanjiro yang bernama Sumiyoshi. Sumiyoshi mempunyai seorang bayi dan istri. Yorichi akan bergegas langsung pergi setelah makan dan minum karena dirinya merasa tidak enak karena tidak membayarnya. Tetapi Sumiyoshi tidak mempermasalahkannya karena Yorichi telah melindungi keluarganya, dan Sumiyoshi ingin menceritakan tentang kehebatan Yorichi kepada keturunannya. Tetapi Yorichi merasa masih belum pantas karena banyak nyawa yang tak terselamatkan olehnya dan masih banyak yang lebih kuat darinya. Dan ternyata itu hanyalah mimpi dari Tanjiro, yang membuat Tanjiro tersadar. Kemudian datanglah Anao yang menjatuhkan bunga karena ia kaget melihat Tanjiro sudah sadarkan diri setelah 2 bulan tidak sadarkan diri. Kemudian Gotou datang dan setelah menyadari bahwa Tanjiro sudah sadarkan diri ia pun langsung memanggil yang lainnya. Tanjiro diberitahu kalau Zenitsu sudah pulih dan sedang menjalani misinya. Di lain tempat Kakushi sangat kaget melihat pilar suara masih bisa berjalan bersama istrinya setelah terluka yang sangat parah. Kemudian Inosuke datang dengan bergelantungan di langit-langit. Kemudian terjadilah keributan yang membuat Tanjiro kembali tertidur pulas. Setelah beberapa minggu Tanjiro pulih total, dan melakukan latihan rehabilitas dengan berlari dan peregangan otot setiap harinya. Dan Tanjiro mendapatkan surat dari penempa pedangnya yang bernama Haganezuka. Isi suratnya bahwa tidak ada pedang untuk Tanjiro, dan Tanjiro disuruh untuk langsung pergi ke desa penempa pedang supaya bertemu secara langsung.
Keesokan harinya setelah Tanjiro bersiap-siap, ia dijemput oleh Kakushi yang akan mengantarkannya ke tempat desa penempa pedang.